Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mutia Mutmainah, NIM 86231 2019 166, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul stakeholder dalam pendidikan. Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah perencanaan pendidikan, Ibu Asma Amir, SPD MPD. Teman-teman sekalian, pasti ada yang belum tahu apa sih itu stakeholder dalam pendidikan. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Pada materi stakeholder dalam pendidikan, di sini saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama, pengertian stakeholder, yang kedua, pemetaan stakeholder, dan yang ketiga, peran stakeholder dalam pendidikan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan materi pertama, yaitu pengertian stakeholder. Teman-teman sekalian, ada yang belum tahu apa sih itu stakeholder? Baiklah. Kata stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 kata, yaitu stake dan holder. Stake berarti to give support, artinya pemberi motivasi. Holder berarti pemegang. Jadi, stakeholder adalah siapapun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha. Stakeholder dapat berfungsi sebagai tokoh kunci atau key person dan merupakan orang yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya, kepala desa atau lurah, ketua RT, ketua adat, ustaz atau kiai. Kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 56 adalah berupa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ketua dan anggota kedua lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai stakeholder. Beberapa para ahli mendefinisikan stakeholder berbagai macam sudut pandang, yaitu yang pertama menurut Freeman mendefinisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Bissett secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Weller dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Jadi, stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dengan perkataan lain, stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu pemetaan stakeholder. Jika dalam definisi yang telah saya sebutkan tadi bahwa stakeholder merupakan pendidikan atau lembaga yang menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan, maka perlu adanya pemetaan stakeholder. Mengapa pemetaan stakeholder itu penting? Karena dalam manajemen sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan, stakeholder adalah sebuah indikator untuk menentukan mutu dan layanan lembaga pendidikan. Adapun pemetaan atau pembagian stakeholder, yang pertama, stakeholder utama atau primer.
Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, yang menjadi penentu arah kebijakan pendidikan adalah pemerintah, sehingga yang menjadi stakeholder utama dalam pendidikan di Indonesia adalah pemerintah yang memiliki peran pembuat kebijakan, yaitu pelayan mediator antara aktor-aktor pendidikan lainnya, baik di tingkat daerah hingga pusat, yang mana setiap kebijakan yang mereka putuskan diharapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh stakeholder pendidikan lain serta mendukung kinerja antar stakeholder. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat termasuk pemantauan sistem pendidikan sekolah, privatisasi sekolah, pendidikan dan sertifikasi guru, persyaratan kelulusan dan isi dari kurikulum pendidikan. Pembuat kebijakan harus memikirkan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan yang diputuskan tersebut dapat membawa perubahan pada sistem pendidikan ke arah lebih baik. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung atau sekunder adalah stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan dari stakeholder primer. Yang dimaksud dalam pembagian stakeholder ini adalah kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jika dalam lembaga pendidikan swasta, maka ada yayasan. Dan yang terakhir adalah komite sekolah. Di sekolah terdapat berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik. Kepala sekolah bertanggung jawab pada perkembangan prestasi peserta didiknya, suasana lingkungan kerja guru, dan karakter keseluruhan sekolah. Kepala sekolah yang baik memiliki keunggulan dalam pribadi kepemimpinan, kualitas mengatur, merumuskan strategi dan visi untuk menghadapi tantangan dan perkembangan baru serta dinamika keadaan dari sekolahnya. Tiga adalah stakeholder pelengkap, pengguna atau tersier. Stakeholder tersier merupakan stakeholder yang tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan pendidikan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan pendidikan, namun memiliki hak untuk menentukan penilaian terhadap kebijakan pendidikan dan memiliki hak untuk menggunakan lulusan lembaga pendidikan. Artinya, stakeholder ini adalah masyarakat penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat peminat lembaga pendidikan. Berbeda dengan stakeholder sekolah dan pemerintah yang terlibat langsung dalam sistem pendidikan, masyarakat termasuk dalam bagian di luar lingkaran sistem pendidikan tetapi berkaitan secara tidak langsung pada aktor pendidikan di dalamnya. Perbedaan ini penting untuk diketahui bahwa masyarakat, stakeholder eksternal pendidikan, tidak mempunyai kapasitas yang lebih besar dari sekolah dan pemerintah dalam menghasilkan perubahan pendidikan. Dan ketika efek jangka panjang perubahan yang dilakukan stakeholder sekolah dan pemerintah dianggap penting, apakah kemudian hanya sekedar sekolah dan pemerintah yang bertanggung jawab atas perubahan pendidikan? Maka dari itu, masyarakat perlu hadir dalam sistem pendidikan. Mereka dapat menjadi pengawas, bahkan terlibat langsung. Sekolah dan pemerintah tanpa masyarakat tidak memiliki cukup daya untuk mempertahankan perubahan yang dilakukan. Ketiga, stakeholder pendidikan harus bersinergi dan mendukung satu sama lain. Dapat disimpulkan, keberhasilan pendidikan tidak akan terjadi tanpa keterlibatan ketiga stakeholder pendidikan, yakni sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Setelah melakukan pemetaan terhadap stakeholder, maka akan ditemukan komponen-komponen penyusun sehingga stakeholder menjadi satu kesatuan utuh yang saling bersinergi. Sinergi antara komponen-komponen stakeholder. Yang ketiga adalah peran stakeholder dalam pendidikan. Dalam setiap komponen pendidikan memiliki peran yang berbeda untuk melaksanakan proses pendidikan, mulai dari penentuan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan, dan penggunaan lulusan. Siapa saja sih yang berperan dalam stakeholder pendidikan ini? Yang pertama, orang tua. Peranan orang tua antara lain mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah,
berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas, bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki, menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan kegiatan di sekolah kepada masyarakat secara luas, bekerja sama dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar, aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus, dan yang terakhir aktif dalam memberikan ide atau gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru. Peranan guru antara lain berkomunikasi secara berkala dengan keluarga, yaitu orang tua atau wali, tentang kemajuan anak mereka dalam belajar dan berprestasi. Bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan memasukkannya ke sekolah. Menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua peserta didik, mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum, seperti mengunjungi museum, memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional, mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di kelas. Yang ketiga, komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan atau BP3. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Secara kontekstual, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, pendukung atau supporting agency baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan yang terakhir, mediator antara pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Yang keempat yaitu kepala sekolah. Peranan kepala sekolah antara lain mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa, memelihara hubungan baik dengan BP3, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam media komunikasi, mencari dukungan dari masyarakat. Dukungan yang diperlukan meliputi yang pertama yaitu personil seperti tenaga ahli, konsultan, guru, orang tua, pengawas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dana yang diperlukan untuk mendukung tersedianya fasilitas, perlengkapan, dan bahan-bahan pengajaran yang lain. Yang ketiga, dukungan berupa informasi, lembaga, dan sikap politis. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber-sumber daya yang diperoleh secara tepat sehingga mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar. Yang kelima yaitu pemerintah. Peran negara dalam dunia pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945, hasil amandemen Pasal 31 ayat 1-4 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Terakhir adalah masyarakat usaha. Selain masyarakat sukarela, banyak juga masyarakat yang mempunyai tujuan mengambil manfaat dari dunia pendidikan. Para penerbit buku, usaha kursus, penyedia alat pendidikan, dan pengusaha-pengusaha lainnya. Kelompok ini juga perlu difasilitasi, bahkan jika perlu dibangkitkan kesadarannya bahwa selain sebagai lahan penghidupan, dunia pendidikan juga memerlukan kesetiakawanan yang dapat memperbaiki kualitas maupun kuantitas pelayanan pendidikan. Untuk itu, pendekatan usaha terhadap dunia pendidikan adalah bersifat mendukung, tidak hanya sekedar memeras dan menjadikannya layaknya komoditas. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi stakeholder dalam pendidikan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi teman-teman, khususnya yang sedang kuliah dalam bidang pendidikan. Semoga membantu ya. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan saya dalam berpresentasi. Semoga menjadi pengalaman juga buat saya pribadi dalam hal public speaking. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terus belajar dan berdoa serta tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.